Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai rapat pada pagi hari ini, tanggal 7 Maret 2026, mari kita buka dengan membaca Al-Basmalah bersama-sama. Baiklah, saya akan membuat apa namanya bagaimana kita membuat koperasi Merah Putih di Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini memiliki pendapatan dari kegiatan koperasinya. Dengan keterbatasan yang kita miliki, diantaranya adalah kurangnya pengetahuan dari SDM pada saat ini. Yang kedua juga untuk bangunan dari koperasi yang belum memungkinkan saat ini masih dalam kegiatan menumpang di kantor desa. Yang ketiga juga masih ada ketakutan dari anggota koperasi untuk membayar iuran dan pokoknya. Maka daripada itu, dengan permasalahan di lapangan ini, kita membuat mengemasnya bagaimana menjadi lebih terpercaya, transparansi, dan juga memiliki nilai tambah berupa penghasilan kepada yang lainnya. Tidak hanya kepada anggota, juga terhadap pengurusnya, begitu kan? Maka daripada itu, dengan keterbatasan ini, kita akan memulai kegiatan koperasi di kantor desa atau kantor lurahnya masing-masing. Saya harap Bapak Ibu Ketua Pengurus KDMP di daerahnya itu sudah mengukur apa namanya pelang begitu ya. Kalau bisa dengan keadaan yang minim kita buat spanduk begitu. Kita membuat spanduk ukurannya panjangnya berapa, lebarnya berapa, itu nanti akan kita tempel di kantor desa. Mungkin dikoordinasikan juga kepada kepala desanya agar kita bisa ber apa namanya bertransaksi ya di koperasi. Nanti jadwalnya Senin sampai Jumat sesuai dengan kantor desa kita bekerja begitu ya. Nanti Bapak Ibu Ketua Koperasi menunjuk bagian gerai. Nah, jadi apa dia yang bertanggung jawab untuk kegiatan gerai begitu. Dan di bulan ini kita wajib melakukan RAT di tahun RAT 2025. Saya sudah kemarin berkoordinasi dengan sekretaris Bapak Ibu sekalian untuk dibuatkan dokumen haknya, berita acaranya pas kegiatan nanti tidak bingung karena ini kegiatan pertama kali. Nanti juga akan ada pelatihan Simkopdes untuk pengurus di KDMP-nya. Maka daripada itu kita akan mengatur strategi-strategi dengan keadaan yang minim tetapi sudah mulai beroperasional begitu ya. Saya harap nanti kita akan berkantor bekerja dari Senin sampai Jumat. Kita akan adakan apa edukasi dan juga rapat. Cukup dengan setengah jam atau 1 jam dari jam berapa kita sepakatin begitu ya, dari misal dari jam 10 ke jam 9 sampai jam 11 atau jam 10 sampai jam berapa begitu ya di kantor desa. Untuk kegiatan biaya internetnya mohon kepada Bapak Ibu selaku ketua koperasi memberikan anggaran ya. Jadi bisa satu untuk bersama begitu. Pas di ruangan koperasi, di ruangan koperasinya di kantor desa itu bisa digunakan. Syukur-syukur kalau bisa pinjam laptop di desa begitu ya, kita aktifkan untuk Zoom-nya. Jadi jadwal rapat kita rapat begitu. Jika seandainya ada yang tidak ini bisa diwakilkan begitu.
Tapi tetap ketua dalam saat ini memiliki kontribusi yang begitu banyak untuk menopang ekonomi masyarakat di desanya. Yang mana program ini bertujuan pada Koperasi Merah Putih desa ya. Nah, maka daripada itu saya sudah membuat surat, Bapak Ibu bisa lihat pada apa namanya di layarnya masing-masing di sini. eh saya membuat di seluruh kegiatan ini untuk kita bahas ya. Bahasnya mencakup capaian kegiatan mingguan. Jadi dalam setiap bulan rencana besar kita itu sudah bisa membuka gerai begitu ya. Dengan keadaan uang kasnya yang saya kemarin diskusikan dengan sekretarisnya rata-rata 1 jutaan. Kalau 1 jutaan kita belum bisa membeli barang untuk kita jual. Tapi Bapak Ibu perlu ketahui dana dari pusat itu ada 3 miliar. Dianya itu nanti berbentuk aset, itu asetnya dari ini bangunan dan juga sarana prasarana di dalam kantor, terus mobil untuk kegiatan bisnis, terus juga laptop dan juga motor. Itu Bapak Ibu selaku ketua bertanggung jawab mengurus asetnya. Dan juga ditambah dengan 500 juta untuk putaran bisnis. Makanya daripada itu yang belum ada usahanya di KB di NIB-nya simpan pinjam, saya lihat di Kecamatan Sadu ini belum ada satupun mengajukan. Kalau keadaannya kita numpang di kantor, kita tidak bisa menitipkan barang kita. Terkecuali ruangannya itu memang di untuk toko begitu. Karena keadaannya kantor, mungkin kita akan mengawalinya dengan kayak koperasi simpan pinjam. Nanti kita akan mengadakan MOU dengan BRI. Nanti berbentuk sistemnya briling Bapak Ibu. Jadi anggota masyarakatnya mempercayai uangnya dititipkan ke dalam koperasi yang Bapak Ibu pimpin. Nah, maka daripada itu ke depan dari simpan pinjam di situ kita akan memberikan pinjaman kepada anggota kita. Nah, pinjamannya Bapak Ibu tidak bisa kita berikan dalam jumlah rupiah atau uang. Pastinya nanti kita bagaimana membuat usaha yang bisa dijual dan langsung menghasilkan dan tidak memiliki resiko yang besar. Contohnya seperti apa? Usaha koperasi energi atau briket. Nah, kita utarakan kepada anggota-anggota kita itu supaya kegiatannya memproduksi briket. Nanti diantaranya ada 5, satu khusus untuk menampung cari batok, batok kelapa. Yang kedua khusus untuk pembakaran batok, sudah itu jadi arang. Arangnya ini dioper lagi kepada orang yang khusus untuk mencetak briket. Sudah dibakar, dihaluskan dulu ya. Nanti kita kasih mesin. Sudah dihaluskan, dioper lagi kepada orang yang khusus untuk mencetak briket. Nanti kita kasih mesin, ya kan? Dia jemur, sudah itu dioper lagi untuk dibungkus, packaging. Nah, kita akan kerjasama dengan beberapa perusahaan yang akan membeli terus setiap produksi di desa Kecamatan Sadu ini. Eh, maka nilai maka saya rasa dengan ini bisa menjadi ekonomi lokal yang membawa peluang besar kepada masyarakat desa karena di desa memiliki limbah batok, limbah kelapa yang terbengkalai. Saya rasa itu bisa kita jadikan rupiah dalam bentuk kreativitas. Nah, maka daripada itu saya harapkan eh, cita-cita besar kita ini kita implementasikan dengan strategi-strategi yang harus kita lakukan step by step-nya. Nah, maka daripada itu saya harapkan kepada ketuanya nanti bisa melakukan eh, Senin sampai Jumat saya sudah buat jadwalnya nanti di kantor desa pinjam laptop desa juga kita rapat begitu supaya komunikasi Bapak dengan yang lainnya juga
bisa. Kalau tidak, mereka tidak ini berarti ketuanya gitu ya. Yang wajib hadir begitu. Agar apa? Agar bantuan pemerintah itu tersalurkan kepada koperasi yang Bapak Ibu pimpin. Nah, eh, untuk mempertanggungjawabkan uang negara itu perlu SOP, perlu manajemen yang baik dan benar, Bapak Ibu sekalian. Maka kita harus memberikan edukasi, begitu kan? Pada saat saya ke sana bersama orang dinas koperasi kabupaten dan juga pengawas di provinsi, Babinsa, nanti juga diundang siapa namanya kepala desa agar kita melakukan sosialisasi sekalian begitu ya, mengajak kepada anggota, kepada tetangganya sekalian untuk bergabung sehingga kita memiliki modal tambahan begitu Bapak Ibu. Kita sudah ada tempat yang nantinya sementara sebelum dibangun, ya kan? Kita ada sistem uangnya tidak didalarikan, ya kan? Nah, maka daripada itu pergerakan pertama kita ini menjadi simbol bahwa kita ini siap maju daerahnya. Nah, kita buat program seperti perusahaan akan rapat Senin sampai Jumat, mungkin 1 jam saja cukup, tapi memberikan satu desa sama satu desa lain tahu atas apa namanya keadaan desanya mungkin dalam hal apapun, dalam hal sekecil apapun begitu ya. Oke, untuk rapat ke depannya itu pastinya mencakup capaian kegiatan mingguan yang berjalan. Nanti ada strategi-strategi apa saja yang saya pandu itu apakah berjalan ataukah tidak di desanya. Terus kendala yang dihadapi pengurus koperasi apa? Apakah uang, apakah internet, ataukah laptop dan lain-lainnya akan kita catat bersama. Jadi terus juga solusi dan strategi pengembangan usaha koperasi. Ya, nanti saya sudah buatkan, cuman mohon dibantu kepada pengurus agar dilakukan begitu ya di daerahnya. Dan juga target kegiatan minggu berikutnya. Setiap minggu kita harus membahas untuk prospek perusahaan koperasi yang Bapak Ibu pimpin. Dan juga dokumentasi dan laporan kegiatan untuk di aplikasi Simkopdes. Jadi kalau misalnya Simkopdes ini pemantauan langsung oleh Kementerian Koperasi, Kemenkop ya, Kemenkop RI. Kalau di HUD yang di sekretariatnya buat itu adalah file. Itu harus Bapak Ibu simpan di dalam kantor koperasi Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk suatu saat ketika pemeriksaan sudah ada dokumennya. Jangan sampai tercecer. Oke, dalam waktu ini nanti dalam tema rapat kerja dan evaluasi kita mulai Senin besok sampai Jumat. Itu setiap harinya Bapak Ibu. Untuk waktunya itu saya mengajukan, tapi terserah dengan teman-teman yang lain. Itu dari jam 9 sampai jam 11. Nanti estimasi waktu ini kita gunakan dengan baik. Nah, untuk Senin itu kegiatannya itu adalah saya selaku BE, terus ketua koperasi dan juga pengelola gerai. Ya, nanti Bapak Ibu tunjuk siapa pengelola gerainya begitu. Nah, Senin ini kegiatannya agendanya monitoring persiapan gerai koperasi. Ya, terus fokus evaluasi mengenai kesiapan lokasi gerai kita Bapak Ibu. Terus sarana dan prasarana usaha serta kesiapan operasional gerai koperasi. Di hari Selasanya kita akan mengagendakan untuk evaluasi rencana kerja dan rencana bisnis kita. Fokusnya kepada mana review ya, melihat apa saja yang harus kita telaah atau kita perbaiki, dokumen rencana kerja kita dan rencana bisnis koperasi yang Bapak Ibu pimpin yang telah Pernah gambarin namanya ya. ya Pak.
Bu, Ya, ini prosedural betul ini. gimana Pak? Jadi begini, Ya, jadi begini. Koperasi ini eh, pada umumnya ini belum berjalan. Karena apa? Itu sebenarnya kendala itu banyak sekali. Nah, kalau yang Ibu utarakan itu akan mengedukasi supaya kita itu biar eh, koperasi itu bergerak. Tapi untuk koperasi bergerak itu butuh anggaran. Anggaran itu untuk bidang usaha dan kita hitung putaran duit itu berapa bisa untuk untuk apa ini menggaji yang nunggu aja dulu lah bahasanya. Nah, itu aja kita masih belum karena gini, sekarang ini otomatis kalau tidak digaji orang nggak mau. Apalagi kalau Ibu canangkan ini kita rapat tiap hari sampai hari jam sekian, sampai jam sekian, sampai waktu eh, Rabu apa sampai jam sekian, itu saya kira nggak efektif. Itu kan seperti anak kuliah itu. Nah, sedangkan kita ini belum seperti itu. Karena waktu hari-hari kita ini dituntut oleh kebutuhan yang di belakang. Nah, kan itu dulu. Oke, kalau itu sudah besar, mungkin bahasanya kan harus ke kantor kan begitu. Tapi selama belum ada income untuk pembiayaan biaya hidup yang bekerja di situ, itu sulit, Bu. baik Pak. Karena ini Saya adalah jawab ya Pak ekonomi. ya. Pak, kalau Ya, kita belum menjadi profesional, berarti kita belum dikatakan layak, Pak. Koperasi yang Bapak Ibu pimpin ini belum dikatakan layak. Kalau belum dikatakan layak, sampai kapan akan dikatakan layak? Jika dikatakan layak oleh dinas terkait, maka akan baru penyaluran bantuan dari pemerintah pusat itu nyampe, Pak. Baru ada anggaran untuk penggajian dan lain-lainnya, Pak. Kalau untuk pertama kali itu pastinya Bapak tahu apa namanya program baru di negeri ini yang membutuhkan energi yang kuat, Pak. Tidak mungkin juga kita memiliki lahan besok paginya langsung cair begitu, Pak. Untuk kondisional waktu ini, Bapak sama Ibu bisa mengaturnya begitu, Pak. Makanya saya bilang nanti Bapak Ibu tunjuk untuk yang mengelola gerai. Bapak Ibu bisa berkantor misalnya khusus untuk rapat ini karena pertanggungjawaban Bapak Ibu juga banyak dan berat, Pak. Begitu. Nanti ketika dia sudah menghasilkan, syukur-syukur cepat Bapak Ibu, nanti cepat Bapak Ibu akan mendapatkan pendapatan dari operasi ini. Begitu Bapak Ibu. Jadi ketua itu nanti harus bisa mengoperasionalkan bagaimana masyarakatnya itu mau untuk investasi di koperasi ini, juga belanja di koperasi ini. Nah, begitu harus digunain supaya apa? Mendapatkan keuntungan. Nah, dari keuntungan tersebut nanti Bapak Ibu dapatlah honor begitu. Jadi untuk apa namanya struktur tambahan mungkin saya belum periksa untuk apa karena saya BA baru bulan ini saya belum periksa untuk struktur organisasi. Nanti Bapak Ibu boleh menceritakan kondisi di lapangan apakah sudah ada manajemen atau orang yang ngurusi gerai ke depannya. Oke, saya lanjutkan dulu ya Pak ya. siap, siap. Ya. Eh, jadi di sini mereview ada rencana kerja dan rencana bisnis, Pak. Jadi kalau kita tidak ada merencanakan sesuatu, mungkin tidak akan tercapai, Pak, target kita yang besar itu. Maka kita harus step by stepnya juga saya selaku konsultan pada Koperasi Merah Putih ini pasti akan mereview, begitu ya.
apa kendalanya, misalnya internet, misalnya apa ngurus dokumen ke kantor pemerintahan itu sulit, jauh, tidak ada anggarannya. Saya juga berkomunikasi kepada Pak Kabid di Dinas Koperasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bagaimana memecahkan masalah gitu Pak. Sama Pak, dengan yang lainnya itu eh, belum ada gajinya Pak. Karena bangunannya aja sekitar 1, lebih itu lagi prospek pembangunan Pak. Itu contoh nyata Pak, programnya sudah ada dari pemerintah pusat dan sudah cair. Nah, begitu. Sebenarnya di desa Bapak itu sudah dapat, cuman nilai proyeknya yang tidak memungkinkan, Pak. Jadi, saya minta kepada Bapak Ibu untuk membantu saya mencarikan bahan baku di daerah sana, Pak. Seperti apa? Pasir, batu kerikil, batu bata, cerucuk, apalagi tanah kuning, agar biaya pengirimannya dekat dan murah, Pak. Banyak Bapak siapa namanya apa dan Ramil ngomong, dana yang dari pemerintah pusat itu tidak mencukupi, Pak. Kontraktornya rugi. Begitu. Jadi, untuk membangun desa memang perlu sekali kita bergotong royong, Pak. Beda dengan daerah, misalnya yang memiliki mobilitas atau jalannya tadi bagus, Pak. Jadi, mungkin dengan anggaran sekian, yang sama setiap desanya itu bisa gitu, Pak. Jadi, kalau misal sudah ada gedungnya, pasti nanti kita lengkapi dengan kebutuhan di dalamnya untuk bangun gudang, bangun gerai, kantor ketuanya, kantor sekretarisnya, kantor bendaharanya. Nah, maka daripada itu, Pak, sebelum kita terjun memiliki itu, kita harus latihan, Pak. Saya paham tidak adanya salary atau gaji di sini, tetapi kita harus pelan-pelan untuk berjalan, begitu, Pak. Maka nanti siapalah kiranya yang bisa 1, 2 orang yang duduk menunggu gerai. Jika Bapak ketua, ibunya juga ketua, cari Pak anak muda yang membutuhkan uang gitu. Nanti dalam iuran anggota kita usahakan adalah duit minyak minimal saat ini Pak. Agar apa Pak? Konsisten. Ketika itu sudah terjadi, nanti Bapak Ibu enak. Bapak Ibu selaku ketua mengatur aja Pak. Gitu. ber- Berkeluh kesahnya itu ada. Nanti kalau waktunya habis ini ya apa namanya masuk kembali karena punya saya cuma 45 menit. Apa namanya maksudnya saling gotong royong Pak. Misalnya Bapak rapat dengan saya ada jadwalnya Pak. Batas itu aja Bapak datang dulu baru Bapak kegiatan lain begitu. Nah, nanti untuk pengganti Bapak sudah Bapak siapkan, begitu ya. Nanti pastinya ketika bantuan itu sudah ada, ya kan kita sementara harus ada, Pak. Jadi diukur apa namanya tuh untuk apa namanya buat spanduk di kantor desa kita numpang. Jadi disitulah dulu apa namanya apa ya embrio apa ya namanya itu ya cikal bakal perusahaan koperasi ini berdiri. Kalau di tempat yang lain desa lain Bapak lihatlah pembangunannya pasti Pak bukan buat proposal lagi ke pemerintah memang sudah ada duitnya Pak ya kan? Mobilnya Pak sudah disiapkan dari coba Bapak baca berita ya kan informasi sudah disiapkan. Kalau motor belum kedengaran ya, tapi mobil udah disiapkan. Motor juga, laptop juga. Pak, semuanya itu ada apa namanya pemantauan di aplikasi Simkopdes, Pak. Kalau itunya belum ada, berarti koperasi merah putih di desa itu belum bisa disalurkan karena apa SDM-nya belum mampu untuk mengelola begitu, Pak. Jadi dalam pengelolaan ini pastilah strategi-strategi yang begini-begini Pak, kayak kuliah-kuliah begini yang harus kita lakukan. Karena apa? Ada profesional profesional kita di dalam mengelola keuangan negara begitu.
Maksudnya uang yang dikasih, gedung yang dikasih itu dijaga dan dirawat, Pak. Bukan untuk udah bangun, udah nggak ada kegiatan lagi, nggak begitu, Pak. Jadi ketika ada sarana prasarana, barulah ada modal. Nah, baru kita siapkan mesin. Mesin, lalu nanti kita buat ekosistem pembuatan briket. Orang yang beli briket udah ada, setiap produksi habis, setiap produksi habis. Disitulah, Pak. Masyarakat anggota menjadi anggota yang tidak memiliki pekerjaan akan yang maupun ada juga bertambah gitu Pak pendapatannya. Ketika kegiatan ini sudah berjalan, pasti ada keuntungan. Kita hitung keuntungannya Pak. Berapa untuk ketua? Berapa persen? Untuk sekretaris berapa? Itulah nanti kita tetapkan di dalam apa namanya itu rapat bersama. Begitu Pak. Ya Pak ya. Jadi untuk di sini nanti sesuai dengan berjalan waktu akan apa namanya akan bisa lah begitu kan hal yang baru ini akan bisa dilakukan. Nah, Harapan begitu Pak. kami itu dulu begini. Ya, Halo, ya, harapan kami itu begini dulu. ya. Untuk membentuk embrio koperasi ini, pemerintah itu memberi dana pinjaman 100 juta apa berapa begitu kan, biar untuk bergerak. Nah, karena apa? Masyarakat itu optimisnya itu kurang. Taunya koperasi simpan pinjam. Nah, kalau simpan pinjam, biasanya sukanya minjam tapi tidak mau balikin. Itu yang Iya, banyak terjadi. Nah, itu kalau betul. tempat kami tidak ada rekomendasi itu dibuka. Yang Ya, ada adalah produksi. Produksi itu melalui ya taruhlah pertanian kah, apakah perkebunan kah, apakah peternakan itu kalau di bidang produksi. Nah, di bidang gerai otomatis yang mendukung daripada produksi itu kan begitu. Tapi semua itu kan butuh modal, modal. Sedangkan anggota itu jangan tidak baik bahasanya itu. Nah, suruh kano iuran wajibnya uang hendak dikerjakan. Kan begitu. Jadi untuk membentuk embrio ini itu agak sulit. Karena apa? Karena semua di sini sudah ada. Gerai besar sudah ada. Akan begitu. Jadi untuk mengiringi semua anak ini, kalau hanya main di bawah 50 juta saja hanya untuk mainan, 50 juta atau 100, itu kita ambil 5% per bulan, itu masih 5 juta. 5 juta ini keuntungan 5 juta. Nah, dibagi untuk bahasanya itu untuk biaya operasional. Nah, itu kan sudah agak ngimbangin kan begitu. Tapi kalau hanya 2 juta, 3 juta ya mati kita itu tidak sampai kemana-mana. Memang kita harus seperti itu. Ini keniscayaan. Mau bentuk embrio, oke kita bentuk embrio. Tapi ya, modalnya harus bagaimana? Kan begitu dulu. Karena ini sifatnya koperasi ini kan harus termasuk orang yang punya modal dan sedikit ada nilai sosial, kapitalis sosialis mungkin begitulah bahasanya nggak tahu lah kita kan begitu. Nah, jadi di kala kami disapa kemarin pertemuan segala macam, karena uang itu tidak ada ceritakan segala macam, kita harus berjalan sendiri dengan uang yang ada. Kalau tempat saya itu hanya berapa itu hanya sekitar 1,5 juta atau berapa itu apa 2 juta. Kemarin tuh bikin spanduk untuk biaya bikin apa-apa itu kami tanggung sendiri bahasanya kan supaya tegak ini koperasi. Kami berharap ada dana bukan hibah pinjaman kalau tapi bunganya itu ya yang kecil atau yang nggak berbunga dulu untuk bentuk embrio. Setelah itu terbentuk, pemerintah itu yakin, dibikinkan gerai. Oke, itu dulu Bu, makasih. baik Pak, saya jawab Pak ya. Saya juga Ya, eh, saya ini dulu pernah kerja di Bank Jambi Pak. Nah, ya. jadi dengan kegiatan simpan pinjam, itu kegiatan pinjam, itu prosesnya Mana panjang, Pak? Pak. Prosesnya panjang. Ya, Tidak sembarang orang, Pak, kita berikan begitu. Takutnya tidak kembali. Jadi modalnya koperasi atau modalnya bank menjadi masalah, begitu, Pak. Jadi pemantauan ini
akan kita evaluasi, Pak. Jadi pengetahuan koperasi pada seluruh anggota dan juga terutama pengurus itu penting sekali. Nah, membentuk profesional di dalam mengelola koperasi merah putih ini adalah tugas dari saya, Pak. Jadi untuk biaya yang sudah dikeluarkan pasti akan dibayar, tapi waktunya masih dipertanyakan. Tetap selaku ketua itu nyimpan biayanya tadi di dalam catatan, Pak. Nah, nanti kita bicarakan itu semua biaya pada rapat RAT, Pak, tahunan. Itulah nanti kita akan mau rapat RAT ini, RAT 2025 di bulan ini, Pak. Itu targetnya. Nah, dari situlah ketua ini harus yakin gitu, Pak. Ketua harus yakin terhadap apa namanya yang dia pimpin nih. Ibaratnya direktur utama, ya direktur utama perbankan itu apa namanya bisa eh, tidak kolab, Pak. Perusahaan Bapak tidak kolab, begitu. Tidak bangkrut, begitu, Pak. Maka pengelolaan ini perlu, Pak, kita edukasi. Jadi untuk biaya-biayanya itu Bapak bicarakan dengan bendahara, sekretaris. Biaya internet harus ada. Nanti diambil dari mana? Dari simpanan anggota. Itu menjadi beban operasional, Pak. Ada catatannya, Pak. Nanti kita laporkan pada saat RAT tiap tahun. RAT ini pembagian dividen atau pembagian keuntungan. Karena ini baru, pastinya belum ada pergerakan. Nggak apa-apa, dilaporkan aja hasilnya nol, kegiatannya nol, pendapatannya, iurannya berapa-berapa. Ditulis aja. Nanti tidak mungkin ribut karena ada Babinsa, ada orang dinas, ada Pak Camat, ada Pak Lurahnya gitu, Pak Kadesnya. Agar apa? Pengetahuan, Pak. Lambat, lambat, lambat. Memang langsung belum ada langsung bunganya, langsung berbuah belum. Tetapi ibaratnya tanah semak itu kita bersihkan dulu ya kan semak-semaknya sudah bersih, kita bakar baru kita bibit begitu. Sekarang ini lagi proses bersih-bersih pembakaran ya kan. Ibaratnya tadi yang ini, tapi prospek kita tahun keberapa begitu punya keuntungan sekian begitu. Nah, maka daripada itu kita harus membuat rencana bisnis dengan rencana kerja kita nih dari hari ke hari begitu, dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu, Pak. Nah, maka daripada itu kalau Bapak misalnya masih mempertanyakan, Bapak